Disebut cari dukungan Pilpres lewat kami. Gatot Nurmantio, logikanya di mana? Negara lagi susah kok mikirin diri sendiri. Keterlibatan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami memunculkan banyak spekulasi. Gatot Nurmantio disebut-sebut tengah mempersiapkan diri mencari dukungan untuk Pilpres 2024 nanti. Atas spekulasi itu, Gatot Nurmantio akhirnya buka suara menjawab spekulasi setelah dirinya menjadi presidium kami. Menurutnya, ia baru saja didatangi oleh temannya dan membicarakan seperti apa yang tengah ramai soal Road to 2024. Saya jawab jujur, jadi saya banyak teman-teman. Tadi teman saya datang, Pak nanti kita bantu begini-begini. Itu teman yang mengatakan, ujar Gatot Nurmantio di channel YouTube Refly Harun yang berjudul Ditipu Refly Harun. Gatot Nurmantio bicara soal sakit hati, nggak kepakai dan Pilpres 2024 yang diunggah pada Kamis 27 Agustus. Adanya penawaran itu, Gatot menegaskan kepada temannya bahwa tidak pantas memikirkan diri sendiri di saat negara sedang sakit. Maaf saya bilang saya agak kasar, coba logika kamu, negara ini lagi sakit, lagi susah terus kamu nggak mikirin negara, mikirin dirimu sendiri untuk kepentingan pribadimu. Di 4 tahun yang akan datang, saya bilang itu biadab. Saya bilang, dengan teman saya, ungkap Gatot. Karena kata Gatot, di saat negara sedang kritis seharusnya memikirkan bagaimana bisa menyelamatkan kondisi bangsa saat ini. Gatot pun turut merespon adanya prasangka-prasangka terhadap dirinya karena menjadi presidium kami, bersama ratusan tokoh lainnya yang menjadi deklarator. Saya katakan lagi, kalau orang berprasangka itu wajar-wajar saja. Karena orang berpikiran politik kan seperti itu. Wajar-wajar saja. Tapi menurut saya gak masuk logika. Dalam kondisi seperti ini, terus berpikir untuk dirinya sendiri, untuk egonya dia. Kan egonya dia itu, kata Gatot. Refly pun kembali menanyakan kepada Gatot soal adanya kemungkinan meskipun di 2020 ini tidak memikirkan untuk 2024 nanti. Kemungkinan-kemungkinan semua ada, itu wajar-wajar saja, tetapi janganlah berpikir seperti gitu. Jadi berbuat sesuatu yang sekarang ini saya pikir di kami, semuanya kita sudah sampaikan. Janganlah kita berpikir yang lain, ujarnya. Karena saya lama jadi Panglima TNI, saya punya moto, berbuat baik, berani, tulus dan ikhlas. Demikian Gatot. Kami akan terus bergerak. Kehadiran kami sebagai gerakan moral untuk memperbaiki dan menyelamatkan bangsa dan negara mendapat dukungan luas. Daerah-daerah berinisiatif sendiri untuk membentuk. Sesuai dengan jati diri kami, maka otoritas dan otonomi ada pada masing-masing daerah. Tidak ada hubungan struktural. Di sisi lain, kehadiran kami juga menggelisahkan pihak yang mungkin terganggu atas sentilan kritis kami. Di samping muncul duplikasi atau kami palsu yang berplatform berbeda, juga muncul hantu-hantu bergentayangan ada kita, kalian, dan organisasi tak bermutu lainnya. Keberadaannya tentu tidak mempengaruhi gerakan kami. Kegelisahan, kepanikan, atau ketakutan berlebihan terhadap kami juga ditandai oleh serangan yang bersifat pribadi kepada tokoh-tokoh utama kami. Suatu hal yang menggelikan dan di luar relevansi untuk berdebat soal urgensi gerakan. Serangan politis yang membabi buta, mengingatkan pada jurus Cina mabuk yang tak terarah, tubruk sana, tubruk sini. Fitnah adalah khas berpolitik tanpa moral. Biasanya dilakukan oleh rezim komunis. Operasi semburan fitnah dikenal dengan Fire Hose of Falsehood. Menuduh dan memfitnah lawan-lawan politik agar hilang atau berkurang dukungan dan kepercayaan. Di negeri ini dikerjakan oleh buzzer-buzzer dan sindikat bayaran lainnya. Meskipun demikian, makin dipukul ya makin bengkak. Kami akan terus bergerak dan membesar. Sebagaimana pada saat deklarasi, dinyatakan bahwa tidak ada lagi jalan ke belakang. Kami akan maju terus. Indonesia Maju adalah jalan untuk maju terus menyelamatkan Indonesia. Rezim telah membiarkan rakyat terombang-ambing di samudra. Kapal yang ditumpanginya akan tenggelam.
rakyat sudah membunyikan sinyal SOS karenanya secara moral. Kami harus berbuat untuk menyelamatkan, apapun resikonya. Pembiaran adalah wujud dari kezaliman yang tidak boleh ada. Maju tak gentar. Deklarator kami tolak ide RCTI soal YouTube tunduk Undang-Undang Penyiaran. Salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Refli Harun tidak setuju dengan ide RCTI dan E-News. Dan E-News TV yang ingin konten-konten video internet seperti YouTube tunduk dengan Undang-Undang Penyiaran. Ia menilai nantinya akan ada konflik kepentingan bila konten video diatur dalam regulasi seperti itu. Ini sebuah kemajuan zaman, nggak bisa ditolak. Bagaimanapun perilaku masyarakat yang menonton TV sudah bergeser ke platform. Justru, industri pertelevisian harus antisipasi, bukan malah menghadang dengan menciptakan regulasi perizinan, ujar Refli saat dihubungi Jumat 28 Agustus 2020. Refli juga merupakan seorang YouTuber, dia memiliki channel YouTube yang sama dengan namanya, Refli Harun. Masyarakat khususnya kelas menengah terutama memang tidak lagi menonton TV. Mereka nonton acara TV dari YouTube, kata dia. Refli pun mengingatkan saat ini sudah diakui adanya industri penyiaran swasta, bahkan penyiaran personal. Hal tersebut menurutnya merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hak warga negara yang dijamin konstitusi untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan segala sarana yang ada. Salah satu sarana yang ada adalah media sosial yang kebetulan mudah dan murah untuk diakses. Bahkan saking murahnya gratis, sebut Refli. Kalau kemudian ini harus masuk rezim regulasi penyiaran bahkan izin, maka demokratisasi dalam mengakses bahkan membuat penyiaran personal ini bisa terhambat bahkan terpilas, imbuhnya. Ahli hukum tata negara ini menilai regulasi bagi video konten internet akan mengesankan menjadi alat represi. Refli menyarankan bila memang ada pelanggaran terhadap konten internet, hal tersebut bisa diatasi melalui undang-undang pidana lain. Sekarang YouTuber misalnya, berapa juta orang yang harus minta izin ke Kemenkominfo. Ini akan jadi alat kontrol atau represi terutama konten-konten kritis. Karena itu, menurut saya kalau ada misalnya pelanggaran, gunakan saja undang-undang yang ada. Misalnya, penyebaran berita bohong, gunakan UU ITE, pidana, ucapnya. Refli pun tidak setuju dengan RCTI dan E-News TV yang menggugat Undang-Undang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan penyiaran yang menggunakan internet seperti konten di YouTube juga tunduk ke Undang-Undang Penyiaran. Dia khawatir akan ada pembungkaman publik. Nggak setuju. Karena kalau masuk rezim perizinan seperti itu berarti kita menyerahkan kepala, leher kita kepada sebuah otoritas dan akan menjadi konflik of interest. Karena misalnya konten-konten yang kritis terhadap kekuasaan, ya mudah sekali tidak diberi izin, ungkap Refli. Apalagi ada kecenderungan era pemerintahan Jokowi ini cenderung adanya bahaya otoritas. Apalagi ada kecenderungan era pemerintahan Jokowi ini cenderung adanya bahaya otorianisme. Pembungkaman kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan cara kriminalisasi misalnya, tambah ex-komisaris utama PT Pelindo I Persero,